Saudara-saudari sekalian, dalam percakapan kali ini kita akan membahas pokok-pokok gagasan yang terdapat pada bab 3 dari konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi. Intinya adalah mengenai ilham dan mengenai penafsiran kitab suci. Saya memberinya judul supaya lebih gampang dijelaskan mengenai kebenaran kitab suci. Kebenaran kitab suci. Kenapa saya memberikan judul itu? Nanti pasti akan menyangkut juga ilham dan penafsiran. Banyak yang bertanya, atau bahkan ketika ditanya tidak bisa menjawab. Mengapa kisah-kisah di dalam kitab suci itu, dalam Injil kah, di tempat lain, kok berbeda ya satu sama lain? Mana yang benar? Kalau ceritanya berbeda-beda seperti itu, apakah masih bisa dipercaya? Nah, masalahnya itu pertanyaannya kan, kalau ceritanya, nah pertanyaan kita kan apakah itu cerita? Tetapi baik, saya coba tunjukkan masalahnya. Kalau orang ditanya, siapakah nama kakeknya Yesus? Jawabannya bagaimana? Jawabannya balik bertanya, ya menurut siapa? Kalau menurut Injil Lukas, bab 3 ayat 23, dalam daftar itu, nama kakek Yesus itu adalah Eli. Eli, bab 3 ayat 23. Dikatakan begini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi silsilahnya naik nanti sampai Adam. Jadi kalau menurut Lukas ya itu namanya Eli. Tetapi kalau menurut Matius, jawabannya lain. Di dalam Injil Matius bab 1 ayat 16, rumusannya lain. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi menurut silsilah ini, kakeknya Yesus namanya Yakub. Ya, kalau mau ngawur-ngawur ya, kok berbeda? Ya, Yakub itu sama dengan Eli, tapi kan ngawur itu ya. Ya memang berbeda, kalau ditanya mana yang benar, semua benar. Dan nanti dijelaskan, kok bisa orang Katolik mengatakan kedua-duanya benar, yaitu faham tentang wahyu, tentang iman, tentang kitab suci yang mesti dipegang. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, pasti semuanya sudah hafal kisahnya. Mengenai kelahiran Yesus, siapa yang diberitahu? Dijawab lagi, ya menurut siapa? Kalau menurut Matius, bab 1 ayat 20, itu malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Sementara kalau kita membaca Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 27, malaikat menampakkan diri kepada Maria. Lah kan berbeda sekali itu. Ditanyakan, mana yang benar? Nah, kita menjawab kedua-duanya benar. Benar dalam arti yang kita yakini, kebenaran iman. Itu nanti kita coba jelaskan, mencoba. Yang juga mencolok adalah apa yang diucapkan oleh Yesus ketika ia tergantung di salib. Menurut keempat Injil, sekurang-kurangnya ada 3 versi yang berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah versi Injil Matius dan Markus.
Itulah yang biasanya kita hafal. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu versi Matius dan Markus. Versinya Lukas lain. Disalib, Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Tidak ada kata-kata atau ucapan yang dramatis seperti itu. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menurut Lukas itu wafat dengan sangat tenang. Ke dalam tanganmu, ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Tenang sekali. Sementara di dalam Injil Yohanes, ucapannya beda lagi. Yesus hanya mengatakan pendek, sudah selesai. Mana yang benar? Ya kami menjawabnya semuanya benar dalam arti kebenaran iman, bukan kebenaran fakta sejarah. Karena menurut keyakinan kita, kitab suci, para penulis kitab suci itu adalah saksi iman. Satu peristiwa, banyak arti, banyak makna. Kita ingat lagi, kembali lagi, kita ulang-ulang karena ini saya yakin ini membongkar pendapat yang seringkali sudah terpatri di dalam benak kita karena pengaruh dari pendapat umum di tengah-tengah masyarakat. Kita ingat lagi bahwa kitab suci itu tidak diturunkan sebagai buku yang sudah ditulisi dari atas. Wahyu bukan buku, tetapi Allah yang menyapa manusia. Dan kitab suci dengan demikian adalah kesaksian iman. Allah yang menyapa, manusia yang menanggapi, peristiwa itu antara sapaan dan tanggapan diceritakan secara lisan turun-temurun, kemudian ditulis. Tidak sebagai laporan wartawan, tetapi sebagai kesaksian iman. Gampangnya sajalah. Contoh, kalau ada satu bis kecelakaan, peristiwanya sama, bis kecelakaan. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh pengusaha bis, oleh polisi, dan oleh istri dari pengemudi bis itu? Apakah bisa dibayangkan istri dari sopir bis yang kecelakaan itu akan mengatakan, oh bisnya waktu itu terlalu cepat lajunya, terlalu ke kanan dan sebagainya. Saya bayangkan tidak seperti itu. Keprihatinan dari seorang istri pengemudi bis adalah suaminya selamat apa enggak. Berbeda dengan pengusaha bis, dia akan menghitung kerugiannya berapa. Polisi pasti berbeda lagi. Dicek apakah sebelum kecelakaan ada tanda-tanda mengerem apa enggak. Kecepatannya berapa dan sebagainya. Satu peristiwa ketika dilihat oleh orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, ceritanya bisa sangat berbeda-beda. Demikian juga nanti kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa penulis kitab suci itu adalah pengarang yang mempunyai pandangan sebagai manusia bebas, mempunyai pandangan tanda petik iman teologi tertentu. Itu catatan yang pertama. Lalu nanti kita coba jawab, kalau pengertiannya begini, lalu bagaimana itu penjelasan dari yang berbeda-beda itu. Yang kedua, saya beri judul pembicaraan ini, kehidupan itu adalah suatu misteri yang tidak terselami. Kembali lagi, dikatakan, saya merasa perlu mengatakan lagi, wahyu itu bukan buku yang diturunkan. Menurut surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1 dan selanjutnya, pada zaman dulu, Allah dengan berbagai macam cara berbicara lewat para nabi. Pada zaman akhir,
ia berbicara lewat putranya, Yesus. Nah, Yesus ini adalah sang manusia yang menyimpan misteri yang tak terselami pula. Kita semua mengalami untuk mengenal teman kita, sesama kita, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Teman kelas dari SMP belum tentu kenal sungguh-sungguh meskipun tinggal di asrama, makan bersama, olahraga bersama, dan sebagainya, belum tentu kenal baik dengan teman sekelasnya itu. Bahkan kadang-kadang kita melihat di dalam satu keluarga kakak adik pun belum tentu saling mengenal dengan baik. Prosesnya panjang untuk saling mengenal itu. Dan akan tetap ada tanda petik rahasia pribadi yang tak terselami. Karena apa? Dalam buku-buku rohani seringkali disebut karena ada rahasia yang tersimpan di dalam ruang batin manusia. Istilah ini bagus. Tersimpan di dalam ruang batin manusia, tempat seseorang itu hanya bisa membuka diri kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Jadi tetap pribadi manusia itu termasuk Yesus, ia menyatakan diri, tetapi juga ada yang ada di dalam ruang batinnya, yang tidak pernah akan diungkapkan atau terungkap, hanya bisa ditafsirkan. Ambillah contoh misalnya, kalau Yesus suatu ketika berdoa kepada Bapa, apakah kita pernah tahu doanya seperti apa? Doa Yesus yang kita tahu adalah di Taman Getsemani. Tetapi ketika dia memanggil rasul-rasulnya, semalaman ia berdoa, apa kita tahu yang didoakan oleh Yesus itu apa? Tidak pernah tahu. Nah, itu adalah wilayah untuk menafsirkan tentu saja. Nah, dengan demikian juga hidup Yesus itu, kalau kita melihat sejarahnya, Yesus itu kan baru tampil ketika ia sudah dewasa. Ia menjalani hidup tersembunyi sekurang-kurangnya 30 tahunan, kira-kira 30 tahun. Ketika dia tampil pertama kali, ia dibaptis. Dibaptis pada usia, katakanlah 30 tahun itu kan suatu keputusan. Apakah kita pernah tahu kenapa Yesus memutuskan untuk dibaptis? Tidak ada penjelasan apapun. Apalagi ketika kita bertanya, kenapa dia memilih Yohanes Pembaptis dan bukan pembaptis-pembaptis yang lain? Kan mengambil keputusan memilih dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan kebetulan. Yesus memilih Yohanes Pembaptis. Mengenai hal itu kan tidak ada penjelasan. Misteri. Ketika itu, ia ikut membaptis sebentar, menurut Injil Yohanes. Menurut Injil yang lain tidak. Tetapi kemudian kita tidak pernah dengar lagi cerita bahwa Yesus meneruskan pembaptisan. Yang kita dengar adalah Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Kenapa dia berpindah dari kegiatan membaptis menjadi pewartaan kerajaan Allah? Misteri yang tidak terselami. Ketika ia wafat, murid-murid yang sudah dididik selama 3 tahun, hidup bersama selama 3 tahun, menurut Injil Markus dan Matius, semuanya lari. Kenapa lari? Itu juga pertanyaan yang tentu bisa ditafsirkan, jawabannya bisa disimpulkan kalau kita mencoba memahami siapa Yesus itu.
Sesudah wafat dia bangkit. Yang ada menurut Injil Markus hanyalah cerita tentang makam kosong. Tetapi makam kosong kan tidak jelas itu kosong karena apa, karena dicuri kah, karena apa. Baru ada malaikat yang menjelaskan bahwa ia telah bangkit. Tetapi itu pun terus menjadi bahan perbantahan. Bahkan di dalam kitab suci Injil Matius, di dalam Injil Matius bab 28 ayat 11 sampai 15 itu ada kisah mengenai dusta mahkamah agama. Penginjil yang lain tidak menceritakan itu, tetapi Matius menceritakan dusta mahkamah agama. Ceritanya menarik. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Ada cerita-cerita seperti itu. Sementara yang percaya bahwa Yesus itu sungguh bangkit, lalu mereka memberikan kesaksian iman. Kesaksiannya yang pertama itu tersimpan, kesaksian para rasul yang pertama itu tersimpan tidak pada Injil, tetapi tersimpan di dalam surat Paulus yang pertama kepada orang Korintus bab 15 ayat 3 sampai 5. Ini kesaksian mereka yang pertama. 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini. Mulai dari ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Paulus memberi kesaksian ini bukan sebagai orang pertama, tetapi ia menerima kesaksian itu pasti dari para rasul. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang memang menyatakan diri tetapi juga penuh dengan misteri. Bukan hanya pada waktu ia masih hidup, tetapi di penghujung hidupnya ketika ia wafat dan kemudian diwartakan sebagai yang bangkit, itu tetap penuh misteri. Jadi para rasul itu bukan percaya kepada Yesus karena tahu, tetapi karena memang ini menurut kitab suci, percaya sesuai dengan yang dikatakan kitab suci. Yang berikutnya, nah kalau demikian, kalau urutan pemikirannya itu seperti itu, moga-moga jelas. Lalu apa yang disebut dengan kebenaran kitab suci? Yang berbeda-beda itu. Jawabannya, rumusannya adalah kebenaran demi keselamatan. Kebenaran demi keselamatan. Jadi bukan kebenaran menurut kronologi, menurut urutan tanggal, tahun, dan sebagainya. Bukan itu. Kebenaran demi keselamatan. Jadi intinya kembali lagi kepada masalah kanon yang kita bicarakan sebelumnya. Apapun yang dikatakan tentang Yesus, tanda petik, tanda kurung, kalaupun berbeda-beda informasinya, sejauh terdapat di dalam kitab suci kanonik adalah benar.
Jadi saya ulangi sekali lagi, apapun yang dikatakan tentang Yesus, tanda kurung, kalaupun tanda petik ceritanya berbeda-beda, sejauh dikatakan, diberitakan di dalam Injil kanonik, adalah benar demi keselamatan kita. Karena perwahyuan itu puncaknya adalah Yesus. Dan kesaksian tentang Yesus itu ada di dalam kitab suci kanonik. Maka dan yang kitab-kitab yang lain-lain yang aneh-aneh itu tidak. Jadi apapun yang dikatakan di dalam kitab suci adalah benar demi keselamatan kita. Kenapa dikatakan benar demi keselamatan kita? Salah satu jawabannya ada di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Mungkin ayatnya tidak hafal, tapi yakin saya isinya hafal. Karena dikatakan di dalam pada ayat 6 itu, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran. Kalau Yesus disebut sebagai jalan, itu pasti maksudnya jalan menuju Allah yang benar. Kalau Yesus disebut kebenaran, itu karena ia menampilkan wajah Allah yang benar. Bukan Allah yang lain, tetapi Allah yang mewahyukan diri. Kalau dia mengatakan dirinya adalah hidup, bukan hidup fisik saja, tetapi barang siapa mengenal Bapa dan percaya kepada Bapa, ia memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kebenaran kitab suci itu bukan kebenaran ilmu positif, bukan. Tetapi kebenaran demi keselamatan kita. Keselamatan umat manusia, di semua yang terdapat di dalam Injil kanonik menjadi norma iman, karena Injil kanonik atau kitab suci kanonik inilah yang memperkenalkan Yesus kepada gerejanya, kepada kita semua. Nah itulah, ini bukan cerita saya sendiri, ini adalah ajaran resmi gereja. Oleh karena itu, supaya jelas bahwa ini bukan pendapat saya bacakan Dei Verbum nomor 11. Ini agak panjang, tetapi saya kira penting untuk membacakan itu. Yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia di dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Sebab Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang kitab-kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku-buku suci dan kanonik, norma ukuran iman, karena ditulis dengan ilham Roh Kudus. Diulang-ulang kata itu. Dan mempunyai Allah sebagai pengarang. Ini nanti pasti ditafsirkan. Allah sebagai pengarang itu bagaimana ini? Serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada gereja. Jadi dari satu pihak, ilham itu membuat kitab-kitab itu Allah pengarangnya. Tapi masih kalimatnya terus. Dikatakan begini, tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya, sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Jadi para penulis kitab suci zaman dulu sebelum Konsili Vatikan II, itu seringkali digambarkan sebagai yang sedang menulis, lalu ada merpati mencelok di pundaknya. Merpatinya manggut-manggut, itu artinya membisikkan kepada penulis itu. Nah bukan seperti itu, sehingga para penulis itu hanya menulis apa yang didiktekan oleh Roh Kudus burung merpati itu.
Itu dibongkar, paham seperti itu. Dikatakan dalam mengarang kitab-kitab suci itu, Allah memilih orang-orang yang digunakannya. Sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Supaya sementara dia itu huruf besar, huruf kapital, dia berkarya dalam dan melalui mereka, semua itu dan hanya itu yang dikehendakinya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Jadi intinya sebetulnya para Bapak Konsili ini juga tidak mudah menjelaskannya. Dari satu pihak, kitab yang ditulis oleh manusia itu dikarang oleh Allah. Tetapi manusia yang menulis, Paulus kah, Markus, Matius, itu pengarang sungguh-sungguh. Bukan hanya didikte dan disuruh nulis apa yang mau dia tulis. Nah, tegangan antara Allah pengarang dan manusia pengarang yang sungguh-sungguh itu dijelaskan dengan ilham. Ilham Roh Kudus. Ini bukan masalah pengetahuan, ini masalah keyakinan iman. Kalau disuruh menjelaskan secara matematik ilham itu turunnya bagaimana, rumusannya seperti apa, ya tidak ada yang bisa menjelaskan. Yang dikatakan di dalam dokumen ini, saya baca alinea yang berikutnya. Oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh para pengarang yang diilhami atau penulis suci harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui. Nah ini, bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia, serta tanpa kekeliruan kebenaran, yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan di dalam kitab-kitab suci dan keselamatan kita. Saya kira atau moga-moga jelas bahwa yang dikatakan di situ, sekali lagi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semua dan bagian-bagiannya adalah buku suci kanonik, menjadi norma iman. Ditulis dengan ilham Roh Kudus, itu artinya Allah menghendaki, menyampaikan yang dikehendakinya, dan memilih orang yang dengan kecakapan tertentu, pengarang-pengarang, sungguh-sungguh menjadi pengarang. Itulah nanti yang akan menjelaskan mengapa misalnya Matius menampilkan Yakub sebagai kakek Yesus, sementara Lukas menampilkan Eli sebagai kakek Yesus. Semuanya benar dalam arti kebenaran demi keselamatan kita. Dengan demikian, berkat ilham, dalam arti itu ya, hanya yang dikehendaki oleh Allah itulah yang ditulis oleh para penulis kitab suci tanpa kekeliruan kebenaran. Nah, kalau ada tafsir kitab suci, itu bukan hanya menafsirkan kehendak Allah yang hampir tidak mungkin dipahami, tetapi menafsirkan kenapa pengarang-pengarang ini berbicara begini, pengarang itu berbicara begitu, dan selanjutnya. Dan itu sekarang akan kita jawab. Yang tadi di depan, paling depan, kita ajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Akan kita coba jawab. Yang pertama, mengenai silsilah. Kenapa silsilah Yesus itu berbeda? Jawabannya, nanti coba dilihat, kita lihat dulu Injil Matius bab 1 ayat 17. Pada ayat 17 bab 1 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud
sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi ada 14 kali 3. Artinya apa? Yang mau dikatakan oleh Matius sebetulnya sederhana. Huruf itu seringkali ada makna angkanya. Misalnya huruf A, angka 10. Misalnya. Nah, 14 itu adalah angka dari nama huruf-huruf yang membentuk kata Daud. D-A-U-D itu jumlahnya 14. Itu hitung-hitungannya ada di kamus. Maka kalau Matius mengatakan bahwa ada 14 keturunan sampai 3 kali, menurut ilmu huruf itu, ilmu angka itu, Matius ingin menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Itu yang mau disampaikan. Sampai 3 kali dikatakan, nanti kalau mau menghitung, membuktikan bahwa ada 14, tidak ada. Ada yang 13 di situ. Tapi tidak ambil pusing, Matius tidak ambil pusing mengenai hal seperti itu. Karena yang mau dia katakan adalah dengan cara ini ditunjukkan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dengan demikian, bisa diimani sebagai Mesias. Karena janji-janji perjanjian lama, Yesus itu adalah Mesias. Kalau bukan anak Daud, tidak bisa jadi Mesias. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Ada sensus yang membawa Yesus harus turun ke Bethlehem. Karena kalau dia tidak lahir di Bethlehem, maaf ya, saya main-main saja ini. Kalau misalnya Yesus itu lahirnya di Nazaret, dia tidak disebut anak Daud, dia disebut anak transmigran nanti. Supaya Yesus diimani sebagai anak Daud, dia harus dilahirkan di Bethlehem. Ini semua teologi, bukan laporan sejarah. Dan kebenaran ini adalah kebenaran demi keselamatan. Kalau orang mengatakan, nah, kalau begitu kitab suci tidak bisa dipercaya, itu paham yang bukan paham Katolik. Itu paham yang berbeda, yang ingin kitab suci itu laporan-laporan sesuai dengan kronologi sejarah dan sebagainya. Sementara di dalam Injil Lukas, ceritanya lain. Ceritanya lain. Lukas melalui silsilah itu tidak ingin menunjukkan bahwa Yesus itu anak Daud. Bukan itu yang mau ditunjukkan. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa Yesus menjalankan perutusan sesuai dengan tradisi kenabian. Jadi Matius ingin menampilkan Yesus sebagai Mesias, sementara Lukas ingin menampilkan Yesus sebagai Nabi. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Caranya bagaimana untuk menunjukkan keyakinan kesaksian iman itu? Sesuai dengan cara berpikir yang berlaku pada zaman itu. Jadi kalau kita menafsirkan kitab suci, menafsirkan loh ya, kita mesti melepaskan cara berpikir kita sekarang ini, dilepaskan. Dan mencoba memahami cara berpikir ketika para penulis itu menuliskan apa yang sekarang ini terdapat di dalam kitab suci. Kalau kita memakai cara berpikir kita untuk memahami tulisan yang dari zaman abad pertama dulu, ya tidak sambung. Kita mesti mencoba memahami konteks di mana sesuatu itu ditulis atau diucapkan. Salah satu contoh mungkin untuk
meyakinkan kita bahwa kita mesti menyesuaikan cara berpikir kita. Contoh konkret. Sekian tahun yang lalu, seorang imam itu bercerita kepada saya mengenai pengalamannya menikahkan orang. Dia orang dari pulau lain, dia bekerja di satu keuskupan yang di tempat lain. Nah, dia menikahkan, ketika tanya jawab, pastor dengan mempelai, itu kan pertanyaannya, apakah engkau sungguh mencintai dan sebagainya itu ya. Jawabannya itu, ya pastor, ala kadarnya. Mencintai ala kadarnya. Coba dibayangkan. Kalau kita yang dari Jawa Tengah, dari Jakarta, mendengar jawaban itu, loh ini gimana sih? Kita mau menikah, ditanya jawabannya ala kadarnya. Itu pastor itu mengatakan, ya kalau begitu, enggak jadilah pernikahan ini. Baru kemudian katekisnya itu maju. Pastor, di sini ala kadarnya itu artinya sungguh-sungguh. Oh, jadi kata yang di tempat lain berarti A, di situ artinya B. Kita yang mesti menjelaskan, menyesuaikan diri dengan cara berpikir yang kontekstual itu. Kalau kita pikir dengan cara kita, tidak jadi batal pernikahan itu. Sama, ketika kita berusaha memahami kitab suci, menafsirkan kitab suci, kita mesti lepas cara berpikir kita, mencoba memahami konteks cara berpikir, nanti macam-macam yang lain, yang dipakai oleh para penulis kitab suci itu supaya tidak keliru, salah paham. Itu mengenai silsilah. Jadi memang yang mau disampaikan berbeda. Pesan iman, bukan pesan informasi. Pesan iman. Yang kedua tadi kita mengambil contoh Yesus yang wafat. Kok ucapannya berbeda-beda? Bisa dijelaskan bagaimana? Kita ambil yang Matius dan Markus dulu. Matius bab 27 ayat 46. Dan nanti bisa dilihat Markus bab 15 ayat 34. Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ini adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat 2. Menurut Markus, Yesus yang wafat di kayu salib juga sama, mengutip Mazmur ini. Ada dua hal yang bisa dikatakan dalam rangka kebenaran keselamatan. Yang pertama, tentu kita bertanya, kenapa Yesus yang adalah anak Allah itu kok merasa ditinggalkan oleh Allah? Persis itu masalahnya, atau persis itu pesannya. Untuk menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh serupa dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Ia juga merasa kesepian, ia merasa takut, ia merasa ditinggalkan. Maka yang diucapkan adalah Mazmur 22 dan yang dikutip adalah ayat 2. Tetapi yang kedua, kalau orang Yahudi zaman Yesus mendoakan Mazmur, meskipun yang dikutip itu hanya ayat 1, dalam hal ini ayat 2, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh semangat doa Mazmur itu. Nah, kalau kita lihat Mazmur 22, meskipun mulai dengan keluh kesah seperti itu, Allahku ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Pada akhir Mazmur, kita lihat misalnya ayat 23, itu nadanya berubah sama sekali. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi semangat seperti itu
tidak dilepaskan dari ayat 2 yang bunyinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku. Meskipun mulai dengan Allahku, ya Allahku, tetapi kemudian ketika Mazmur itu berkembang, ayat-ayat berikutnya, nada putus asa seperti itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah nada penyerahan. Moga-moga yang saya maksudkan jelas. Jadi memang mau ditunjukkan bahwa Yesus itu sungguh mengalami nasib seperti manusia, kesepian, ditinggalkan, dan sebagainya. Tetapi Mazmur 22 itu isinya bukan hanya ayat 2, sampai ayat 32. Saya baca misalnya ayat 30, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang, dan selanjutnya. Moga-moga tidak terlalu susah dibayangkan atau dipahami. Intinya Mazmur itu mesti dibaca seluruhnya, bukan hanya satu ayat. Itu mengenai Matius dan Markus. Mengenai Lukas, kenapa Lukas pada bab 23 ayat 46 tidak mengikuti Markus atau tidak sama dengan Markus dan Matius. Bab 23 ayat 46. Tadi sudah kita lihat, Yesus ketika wafat di kayu salib mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mengapa? Itu adalah kutipan dari Mazmur 31 ayat 6. Sekali lagi jangan bertanya, Yesus dulu mengutip Mazmur yang mana. Itu bukan pertanyaan yang benar untuk memahami ini. Jawabannya karena Markus itu adalah tadi pada di verbum nomor 11, adalah pengarang yang sungguh-sungguh. Dengan pandangan imannya, dengan pengalaman imannya. Nah, Lukas itu ingin mengatakan, dengan mengutip Mazmur 31 ayat 6, bahwa Yesus dalam seluruh hidupnya menampilkan kesetiaan kepada Bapa. Kenapa begitu? Ada 2 ayat kunci di dalam Injil Lukas. Yang pertama adalah Lukas bab 2 ayat 49. Kita semua kenal kisah ini. Yesus hilang di bait suci di Yerusalem. Orang tuanya mencari kemana-mana. Ketika ketemu, itu ibunya berkata begini. Ayat 48, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau? Nah, lalu Yesus jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Sekarang, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini bapaknya siapa? Ini bukan Yusuf maksudnya, tetapi rumah Bapa. Ini ketika ini pertama kali Yesus bicara ini. Dia berbicara mengenai aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Pada waktu pertama kali bicara, ia menyebut Bapa. Pada waktu terakhir berbicara, ia menyerahkan diri kepada Bapanya itu pada bab 23 ayat 46. Ya Bapa, kata itu sama. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah, selesai. Yesus mati. Ketika mulai bicara tentang Bapa, terakhir berbicara tentang Bapa. Sesudah itu Yesus tidak bicara lagi. Menakutkan kalau bicara lagi. Nah, antara 2 ayat kunci ini
Terus Yesus itu berjalannya tidak menoleh ke kiri ke kanan. Jalannya lurus ke depan. Dan itu diungkapkan antara lain dengan menunjukkan bahwa sepanjang hidupnya Yesus itu berjalan ke Yerusalem. Saya tidak mau membuat semakin ruwet, tetapi coba dilihat ayat-ayat ini. Bahwa Yesus itu orientasi hidupnya tidak kemana-mana, tetapi ke Yerusalem. Karena di situ ia akan menuntaskan perutusannya. Bab 9 ayat 51, arah Yerusalem. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pepandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem, tidak kemana-mana. Terus, bab 13, ayat 33, Injil Lukas. Saya baca mulai ayat 11. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ini orang Farisi ini ingin membelokkan orientasi hidup Yesus. Suruh pergi. Nyawa Anda terancam. Apa jawab Yesus? Kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Tidak takut, jalan terus menuju ke Bapa lewat Yerusalem. Bab 17 ayat 1. Sama, rumusannya seperti itu dalam perjalanannya ke Yerusalem. Terus diulang-ulang, ke Yerusalem, ke Yerusalem. Jadi, kalau Matius dan Markus mengutip Mazmur 22, ia mempunyai pesan iman tertentu. Benar atau salah? Tanpa kekeliruan, benar demi keselamatan kita. Kalau Lukas mengutip Mazmur 31 ayat 6, karena dia mempunyai bingkai teologi. Pada awal Yesus menyatakan harus tinggal di rumah Bapa. Pada akhir Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa dan Bapa, di tengah-tengahnya orientasi jelas. Nah sekarang kalau Yohanes bagaimana? Kok sudah selesai? Apa yang selesai? Sama seperti Lukas, miriplah seperti Lukas. Yesus tidak mengutip Mazmur menurut Yohanes, tetapi dia juga menurut Injil Yohanes, ada kata kunci di depan dan di belakang. Yang di depan itu adalah Yohanes bab 4 ayat 34. Yohanes bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Menyelesaikan pekerjaannya. Kata itu, menyelesaikan. Maka ketika Yesus wafat disalib, ya yang dikatakan sudah selesai. Pekerjaan yang adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya, selesainya di kayu salib. Maka ketika Yesus di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan Bapa mewahyukan dirinya kembali lagi, menyapa manusia sebagai sahabat dan sebagainya. Dan akhirnya dari situ sampai kepada kesimpulan
menyatakan kasih. Pekerjaan Yesus adalah menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, kata-kata pekerjaan, menyelesaikan, dan sebagainya itu ada banyak di dalam Injil Yohanes. Saya tunjukkan satu saja, misalnya bab 5 ayat 36. Bab 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Nah, kata pekerjaan dan selesai itu, ini mudah sekali bisa dicari di dalam konkordansi Alkitab. Cari saja kata kerja atau pekerjaan, lalu nanti ditunjukkan di dalam Injil Yohanes itu, kata itu ada di mana saja. Ini adalah alat untuk mempelajari kitab suci. Saudara-saudara sekalian, moga-moga dengan demikian kita bisa memahami yang seringkali ditanyakan atau diajukan, bahkan diajukan sebagai semacam kata-kata dalam ungkapan ini, di kitab suci Anda ini tidak bisa dipercaya karena ceritanya macam-macam, beda-beda. Itu berdasarkan faham yang berbeda tentang kitab suci. Maka memahami kitab suci sesuai dengan ajaran gereja resmi itu penting. Terima kasih.